Hai, bincang-bincang santuy bareng UKM and HMJ Talk. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Halo Bestie KPN, welcome back to UKM and HMJ Talk. Nah, kemarin kita kan sudah sempat ngobrol-ngobrol nih sama HMJM, sama Stihan, sama olahraga, dan juga sama HMJA. Kali ini kita akan mengundang salah satu gestar dari salah satu UKM yang ada di STIE KPN Yogyakarta. Nah, UKM tersebut sudah terkenal dengan kemampuan bahasa Inggrisnya. Dari situ teman-teman sudah bisa menebak belum? Atau belum bisa menebak? Nah, sebelum kita ngobrol lebih lanjut, ini dia ada sedikit cuplikan video dari UKM tersebut. Check it out. Nah, dari video yang sudah ditampilkan sebelumnya, sudah bisa menebak kan gestar dari UKM mana nih yang akan datang pada hari ini. So, tak perlu lama-lama lagi, mari kita sambut gestar kita. Halo Kak, mari. Selamat datang. Halo. Halo. Boleh perkenalkan diri, nama, angkatan, sama UKM apa? Oke, perkenalkan nama saya Muhammad Kautsar, angkatan 22 dari Prodi Manajemen. Sekarang saya menjabat sebagai presiden di UKM English Community STIE KPN Business School. Luar biasa, presiden dari English Community STIE KPN Yogyakarta. Apa kabarnya Kak pada hari ini? Alhamdulillah, I'm feeling good today. Oh, luar biasa. I'm feeling good today. I'm feeling aesthetic. Oh. Kita langsung aja nih Kak ya ke Oke. pertanyaan-pertanyaannya. English Community itu apa sih Kak? Boleh dijelasin? Oh, English Community itu adalah UKM di STIE KPN yang bertujuan untuk mewadahi mahasiswa-mahasiswa STIE KPN untuk belajar bahasa Inggris di STIE KPN dengan lebih lanjut. Tuh. Jadi basically untuk belajar mewadahi untuk belajar bahasa Inggris Ya, di lebih kampus gitu ya. lebih tepatnya kan kita punya banyak proker yang untuk mendukung kegiatan-kegiatan tersebut. Gitu. Apa sih yang bikin English Community itu beda dari UKM lainnya di kampus ini? Nah, English Community itu merupakan salah satu UKM yang bertujuan untuk mendukung pendidikan, untuk mendukung mahasiswa-mahasiswa KPN agar mereka bisa mengembangkan soft skill mereka di bahasa Inggris, terkhususnya di bahasa Inggris, baik itu public speaking untuk bahasa Inggris atau mungkin dengan skill-skill seperti buat nanti persiapan TOEFL, IELTS dan lain sebagainya. Gitu. Oh begitu. English Community sendiri sering ngadain acara seru apa aja nih Kak? Oh, acara seru di English Community itu ada banyak kalau dibilang. Ada beberapa acara tuh, ada acara yang sifatnya tuh mingguan, jadi pasti ada terus setiap minggu. Ada acara per departemen, itu biasanya tuh setelah dilaksanakan, habis itu udah gitu. Terus yang ketiga itu ada acara proker bersama. Proker bersama tuh berarti nanti melibatkan seluruh UKM English Community. Nah, yang proker mingguan itu ada English Class. Class. Ya, ini English Class ini merupakan proker unggulan English Community ini termasuknya nih. Jadi di English Class ini nanti ada dua kelas gitu, kayak dua tipe kelas. Yang pertama tuh yang formal, itu yang English Class di dalam kelas literally. Nah, yang kedua ini nih yang non formal. Yang non formal tuh
nanti tuh bisa di mana aja, bisa mau di sekre atau mungkin mau di kantin apa gimana. Nah, itu tuh nanti di sana kita tuh main game bareng. Mm-mm. Ya, main gamenya tuh kayak Monopoly atau mungkin kayak main D&D. Nah, itu nanti peraturannya dari kami tuh. Kita misalnya kayak gini, pas lagi main Monopoly. Kalau semisalnya ada yang ngomong bahasa Indonesia, nanti langsung dimasukin ke penjara gitu. Oh, Ya, kalau misalnya keceplosan gitu nanti masukin penjara gitu. monopoli pakai bahasa Inggris gitu Iya. ya? Oh, Nah, tapi kalau misalnya nggak ngomong lebih dari 2 menit juga dimasukin penjara. Jadi harus ngomong. jadi harus ngomong bahasa Jadi Inggris harus gitu. ngomong. Kalau Heeh. misalnya nggak ngomong masukin penjara gitu. Terus ada juga tuh sport day. Sport day. Nah, ini nanti di sport day itu kita tuh olahraga bareng di sana. Nggak cuma belajar bahasa Inggris, tapi juga olahraga bareng, main gitu. Biar kuat gitu. Ya, Strong. biar kuat dan prima badannya. Asik. Nah, terus habis itu ada juga danusan. Hmm. Nah, danusan tuh ya biasalah cari cuan gitu. Mm-mm. Terus habis itu setelah yang acara mingguan-mingguan gitu yang dilaksanakan, nah ini ada cara nih per departemen yang makrab. Nah, ini makrabnya kita ini itu juga sama seperti yang lain, tapi bedanya kalau di tempatnya kita itu tuh ada sesi di mana kita belajar bareng. Mm-mm. Namanya sesi English English session lah gitu. Jadi di satu sesi ini kita belajar bahasa Inggris itu dengan games dan juga dengan lomba gitu. Nanti kan dipilih yang paling bagus yang mana gitu. Terus habis itu ada yang kedua nih. Ini salah satu acara yang menurut saya tuh salah satu yang paling spesial di English Community, yaitu adalah social activity atau pengabdian masyarakat. Nah, anggota English Community nanti terjun langsung ke masyarakat. Tujuannya untuk apa? Untuk menyuluhkan tentang bahasa Inggris, pentingnya bahasa Inggris untuk eh, orang-orang di sekitar tuh apa, pentingnya belajar bahasa untuk orang-orang di sekitar apa. Kebetulan kemarin sudah dilaksanakan dan itu menyasar anak-anak TPA. Mm-mm. Tempatnya sendiri ada di Ngasem Kulon Salam di Magelang. Itu Oh. kemarin di hari Minggu itu kalau nggak salah itu Desember. Nah, itu di situ tuh kita tuh banyak mengajar anak-anak dan juga bawa-bawa hadiah. Kemarin tuh ada boneka kita bawa 30 boneka. Itu biar anak-anak tuh jadi seneng gitu. Mm-mm. Oke, siapa yang mau ngerjain ini? Oh, siapa yang mau maju? Nanti dapat boneka, dapat makanan, dapat minuman gitu. Oh. Berarti yang menurut kakak paling berkesan itu social activity atau pengabdian masyarakat itu ya? Ya kalau sejauh ini yang paling berkesan itu. Luar biasa. Emang sih kedengerannya juga seru banget sih. Iya. Langsung terjun langsung gitu ke masyarakat buat belajar bareng bahasa Inggris, terus dikasih hadiah-hadiah kayak gitu seru banget nggak sih guys? Nah, kalau boleh cerita nih, Ya. apa pengalaman paling berkesan kakak selama gabung dan menjadi ketua dari English Community ini? Sebenarnya kalau dari pengalaman paling berkesan tuh, itu tuh lebih ke arah pembelajaran apa aja sih yang selama ini saya dapat gitu. Mm-mm. Selama ini saya jadi ketua ini, saya tuh akhirnya sadar gitu. Jadi sadar kalau semisalnya ngurus orang tuh susah. Memang sih kalau apa ngurus banyak orang itu susah. Soalnya saya sendiri juga ketua di salah satu organisasi di sini Iya. ya, dan itu memang mengurus banyak orang itu susah, tapi banyak pengalaman dan pelajaran gitu ya dari Banyak, situ. iya banyak. Nggak bisa mungkin saya nggak bisa bilang banyak di sini sekarang, tapi intinya teman-teman semua kalau semisalnya dalam hidup harus sekali coba jadi ketua. Nanti kan pasti kerasa banget gitu pengalaman yang didapat gitu. Luar biasa. Ya. Pernah nggak sih Kak ngalamin tantangan yang cukup berat selama ngelola English Community ini? Terus bagaimana cara Kakak dalam mengatasinya? Oke. Untuk tantangan sendiri yang paling berat itu tuh pernah dari kami itu ada masalah eksternal sama partner kerjasama gitu. Nah, itu ngebuat salah satu proker kita tuh akhirnya pengumumannya jadi mundur. Mm-mm. Jadi persiapan kita untuk mengadakan proker itu jadi kayak kurang pas gitu. Mungkin kalau semisalnya di sini tuh ini mungkin masalahnya masih internal juga ya karena ini berhubungan sama partner gitu. Jadi saya nggak bisa sebut di sini. Mm-mm. Nah,
Jadi akhirnya prokernya jadi kurang bisa berjalan dengan lancar. Tapi kami menyikapi itu dengan tetap mengusahakan yang terbaik dan juga nggak menyerah gitu. Jadi kalau semisal kita kan di sini permasalahannya itu adalah dengan cari membernya yang mau join di kegiatan itu. Nah, kita bener-bener hubungin gitu, hubungin kita full promosi, kita full ngehubungin teman-teman yang lain, kita minta teman yang lain buat bantu promosiin, nah itu. Luar biasa. Apa nih yang membuat kakak semangat terus dalam menjalani proker-proker dan ya pekerjaan-pekerjaan gitu di English Community? Yang buat saya semangat sendiri ya, saya tuh sebenarnya cukup suka kalau di bagian mengajar gitu. Apalagi kalau semisalnya saya tuh, bukan saya, kami di English Community tuh suka kalau semisal kita tuh memberikan wadah bagi teman-teman yang ingin belajar bahasa Inggris gitu. Ya kami nggak kecewa kalau semisalnya pas mungkin English class gitu sepi itu kami nggak kecewa karena kami itu sudah melaksanakan kewajiban kami dan juga itu hobi kami juga sebagai English Community dalam memberikan wadah untuk menyalurkan hobi minat bakat mahasiswa-mahasiswa lain buat belajar bahasa Inggris gitu. Jadi untuk membantu menyalurkan minat bakat dalam belajar bahasa Inggris mahasiswa-mahasiswa itu yang menjadi motivasi untuk terus aktif gitu ya di English Iya, Community. Nah, banyak nih Kak yang masih minder buat belajar bahasa Inggris atau kalau disuruh ngomong pakai bahasa Inggris kayak gitu. Terutama pas speaking, ya pas ya. ngobrol kayak gitu. Menurut Kakak, gimana caranya biar bisa lebih pede gitu buat ngomong bahasa Inggris? Cara biar bisa lebih pede. Listen to me carefully. Wah, Kalau semisalnya mau ngomong bahasa Inggris, kalau semisalnya ada teman-teman lain sekitar, kalau kalian speaking bahasa Inggris di depan, kalau ada yang ketawa, anggap aja mereka bukan manusia. Karena seorang manusia itu nggak akan pernah merendahkan usaha orang lain. Asik. luar biasa. Jadi jadi udah tetap lanjut aja ngomong gitu buat Iya, belajar gitu. Dan nggak peduli pada ketawa, mereka bukan manusia. Anggap aja kan gitu. luar biasa. Adakah taktik tertentu nih Kak biar banyak teman-teman baru yang bisa ya biar bisa bergabung gitu ke UKM English Community terutama yang masih ragu-ragu nih. Mungkin ada saran dari Kakak biar nggak takut nih buat join ke English Community gitu. Nah, kalau kayak gitu kan dari kami itu benar-benar menajamkan, bukan menajamkan, apa namanya, kayak mengkhususkan gitu. English Community itu tempatnya untuk belajar. Mm-mm. Belajar itu pasti salah, ya kan? Ada salah. Ada salah, ada benar, ya Mm-mm. kan? Nggak mungkin benar terus. Kalau benar Mm-mm. terus bukan belajar namanya, gitu. Nah, bagi teman-teman kalau misalnya masih ragu atau mungkin kayak, ngapain aku join English Community? Kan aku nggak bisa bahasa Inggris. Justru karena kamu belum bisa bahasa Inggris itu, makanya join ke kami, biar kami memberikan wadah buat teman-teman semua buat belajar bahasa Inggris, Ah, gitu. begitu. Mm-mm. Jadi jangan pernah ragu-ragu ya guys, kalau misalnya kayak ngerasa belum bisa bahasa Inggris nih, join aja ke English Community, nanti bisa belajar bareng loh di sana. Lalu, apakah ada pesan untuk pihak kampus terkait kegiatan English Community ini, Kak? Oke, kalau dari pihak kampus sendiri itu sudah cukup memberikan dukungan yang benar-benar kami apresiasi sendiri dari English Community. Dan juga Pak Egi sendiri, itu beliau tuh benar-benar support kami dalam membangun English class gitu. Soalnya kemarin ya saya sempat ketemu sama Pak Egi juga untuk membahas masalah English class ini, dan beliau itu sangat support sekali. Alhamdulillah sangat support sekali. Kalau semisal kami ada perlu apa-apa ya tinggal bilang ke beliau, nanti beliau bisa bantu gitu. Jadi menurut saya kalau untuk dukungan dari kampus itu sudah ya cukup cukup bagus sekali, cukup hebat sekali ya, alhamdulillah. Mau say thank you gitu ke Pak Egi? Oke, thank you Pak Egi sudah memberikan dukungan kepada kami. Stay tune di Birthday. Lalu, last but not least nih Kak, ada harapan nggak untuk English Community ke depannya? Harapan. Harapan saya English Community semoga ke depannya ada penerusnya. Regenerasi nggak stop di saya. Saya di sini tuh ingin membangun image English Community itu untuk belajar. Bukan cuma UKM yang cuma buang keringet doang gitu. Kami ingin setelah kalian selesai di English Community, kalian mendapatkan
itu apa yang kalian mau, yaitu soft skill dalam berbahasa Inggris. Aku harap ke depannya bagi teman-teman semua di English Community, aku harap untuk penerusnya ke depan itu juga membawa nilai-nilai tersebut ke dalam kepengurusannya gitu. Luar biasa. Boleh tepuk tangannya buat Kak Nuha dari English Community. Nah, itulah sedikit cerita tentang English Community dari STIE KPN Yogyakarta. Gimana? Seru kan? Semoga obrolan kita pada hari ini bisa menginspirasi teman-teman sekalian dan jangan ragu-ragu untuk join dalam kegiatan yang ada di kampus ya. Sampai ketemu lagi di episode selanjutnya. Bye-bye.